Oke teman-teman, kembali lagi bersama aku Kevlo. Kita lanjutkan ceritanya ya. Sesuatu di meja. Sebuah foto kecil hitam putih. Ia baru menyadari bila di meja itu ada figura menyerupai liontin dengan foto kecil. Di sana ia mendapati foto wanita yang sama. Ia mengenakan pakaian yang sama persis dengan foto yang Nia lihat di ruangan tamu. Siapa wanita itu? Sepenting itukah dia sampai fotonya ada di mana-mana? Nia meletakkannya menunggu sendirian tanpa selfie. Tempat ini lebih sunyi. Terdengar lonceng berbunyi. Nia terbangun dan melihat Sylvie melangkah masuk, melemparkan tasnya serampangan. Kemudian melepaskan sepatu dan seragam sekolahnya. Nia bangun untuk membereskannya, meletakkan di mana seharusnya benda itu berada. Ia merasa Sylvie seperti adik kecilnya. Seperti biasa, Sylvie mulai bicara banyak. Dan dari pembicaraan yang banyak itu, Nia hanya mengangguk, tidak satu kalimat pun yang ia mengerti. Kecuali saat ia meragakan gerakan untuk minum. Nia baru mengerti. Nia dan Sylvie melangkah pergi menuju dapur. Di tengah perjalanan, Nia bertemu seorang perempuan. Wajahnya tampak menyelidik. Ia menatap Sylvie, kemudian Nia bergantian. Lantas kemudian mengatakan, "Kalau aku jadi kamu, aku akan menghindari anak ini." Perempuan itu melewati Nia begitu saja, sembari melirik jijik Sylvie. Meski perempuan itu mengatakan hal itu di depan Sylvie, ia tampak tidak peduli. Lebih tidak tahu maksud kemana ucapan perempuan itu tadi. Mereka pergi ke dapur. Setelah selesai, Sylvie berjalan menuju tempat yang Nia hindari. Nia memanggilnya, tapi Sylvie justru menuju ke sana. Ia berhenti tepat di depan pintu itu. Melihatnya, kepalanya mengadah ke atas, seakan menunggu sesuatu keluar dari sana. Nia yang melihatnya menariknya. "Ngapain di sini? Ayo kembali." Sylvie mengangguk. Ia mengikuti Nia, namun kepalanya masih melihat ke pintu itu. Makan malam seperti biasanya, tidak ada pembicaraan apapun. Setelah selesai, semua kembali ke kamarnya masing-masing. Sekarang Nia tahu Sylvie belum bisa menulis huruf. Aneh. Untuk anak seumurannya, seharusnya setidaknya ia sudah mengenal huruf-huruf. Namun, kenapa ia belum bisa? Dibandingkan bicara, Nia lebih tahu apa yang coba Sylvie ingin sampaikan melalui gerakan tangan. Seperti minum, seperti tidur, seperti makan. Namun, ada kalanya ia tidak mengerti gerakan apa yang coba Sylvie sampaikan. Meski begitu, Nia bersikeras mengajari anak itu. Ia harus bisa menulis. Malam semakin larut. Sylvie sudah beranjak dari ranjangnya. Ia memilih ranjang atas. Entah kenapa. Padahal, bila mendengar dari cerita Eva, Sylvie sebenarnya tidur di ranjang bawah. Seperti saat dia tinggal bersama teman kamarnya dulu. Saat dia bertanya kepada temannya sekamar Sylvie dulu, ia berhenti sejenak. Ia tampak diam, memandang Nia. Lalu tersenyum dan mengatakan, teman sekamarnya sekarang sudah punya keluarga baru. Lalu ia pergi meninggalkan dia sendirian, seperti terkesan buru-buru pergi. Malam itu, Nia sudah menyibak selimut. Kantuk mulai menyerangnya. Nia memejamkan matanya. Sebelum Sylvie memainkan rambutnya, ia menatap Nia. Kemudian menunjuk gerakan bahwa ia ingin ke kamar mandi. Nia menatap jam di meja pukul 1 dini hari. Ragu. Namun, Sylvie memelas. Nia melangkah turun menggandeng tangannya. Ketika membuka pintu, Nia mencoba untuk tidak membuat lonceng itu berbunyi. Namun sia-sia. Nia menutup pintu, lantas mengantar Sylvie menuruni anak tangga. Ia menuju kamar mandi yang jaraknya tidak terlalu jauh dari dapur. Nia menunggu di luar. Saat malam hari, rumah ini menjadi gelap temaram, meski masih ada pencahayaan di luar. Namun, karena besarnya rumah ini, sehingga ada sisi gelap yang masih membuat Nia merasa ngeri saat menatapnya. Lama ia menunggu Sylvie. Gadis itu tidak juga keluar. Kemudian terdengar lonceng berbunyi. Nia mengamati sekeliling. Apa ada yang keluar juga dari kamar? Namun, tidak ada satupun orang yang Nia lihat.
Perlahan bulu kuduk Nia berhenti, berdiri. Ia bisa merasakan bahwa sekarang ia tidak seorang diri di sini. "Sylv, udah belum?" Tidak ada jawaban. Nia melangkah masuk. Ada beberapa pintu di kamar mandi. Nia mengamati satu persatu, mengetuknya sembari memanggil gadis itu. Namun tidak ada jawaban. Dan kembali suara lonceng terdengar lagi. Nia yakin suara itu adalah suara lonceng kedua kalinya yang ia dengar. Satu pintu terbuka. Sylvie melangkah keluar, membuat Nia merasa lega. Ia segera menarik tangan gadis itu, membawanya agar ia cepat kembali ke kamar. Namun tiba-tiba gadis itu menarik tangannya dari Nia. Ia berhenti tepat di sebuah lorong lantas Sylvie memandang sisi kosong. Sylvie menatap Nia, lantas kemudian berbicara. Iya. Nia yang tidak mengerti maksudnya menatap ruang kosong itu. Di sana, di lorong itu, banyak pintu di kiri dan kanannya, yang entah bagaimana tiba-tiba lonceng di atasnya berdenting dengan sendirinya. Lantas Nia kembali memaksa Sylvie kali ini. Ia memaksanya. Mereka berlari menaiki anak tangga dan seketika itu lonceng di atas semua pintu mulai berdenting satu persatu. Nia membuka pintu, menguncinya. Namun suara lonceng masih berbunyi. Sylvie kemudian menatap Nia. Ia memperagakan gerakan untuk menutup bibir dengan telunjuknya. Saat terdengar suara sesuatu tengah mencakar pintu tempat Nia bersandar. "Iya," ucap Sylvie dengan suara pelan. Setelah beberapa lama, keheningan membuat Nia sadar dari ketakutannya. Ia lantas menuntun Sylvie agar kembali ke tempat tidurnya. Sebelum Nia mendengar suara lonceng itu kembali, pintu kamar yang sudah Nia kunci tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Nieli muncul. Ia menggandeng tangan Sylvie, lantas menatap Nia yang sedang memanjat ranjang milik Sylvie. Mata mereka bertemu. "Kalau kamu ngantar Sylvie ke kamar mandi, jangan ditinggalin sendirian." Nia berbalik menatap ranjang Sylvie. Di sana, ia tidak menemukan gadis itu. Kamar juga kenapa dikunci? "Teman sekamarmu belum masuk. Untung saya punya kunci cadangan," ucap Nielin marah. Ia menggandeng Sylvie. Nia hanya diam saja. Ia tidak tahu harus berkata apa, karena ia yakin ia bersama Sylvie beberapa waktu yang lalu. "Ya sudah, istirahat lagi ya." Nielin pamit pergi. Saat pintu kembali ditutup, suara lonceng itu mengakhiri semua peristiwa ganjil malam ini. Sylvie tidak marah kepada Nia. Ia mengatakan sesuatu kepada Nia sebelum pergi ke ranjang tidurnya. Sebuah kalimat lain. "Amu, awa, yu, yak," sembari tersenyum. "Nia bangun nak." Nia baru membuka mata. Ia melihat Eva tengah berdiri di samping tempat tidurnya. Ia ingat apa yang terjadi. Kejadian semalam seperti kembang tidur. Nia berdiri memberi salam kepada Eva. "Kamu ditunggu Eka sekarang ya?" Nia mengangguk. Nia melangkah menuruni anak tangga. Lantas ia berjalan menyelusuri lorong-lorong. Tiba-tiba Nia melihat seorang anak laki-laki yang biasa ia lihat di meja makan. Nia berpapasan dengannya. "Si anak," gumam anak itu tiba-tiba. Entah benar atau tidak, Nia yakin kalimat itu yang anak laki-laki itu gumamkan. Nia mengetuk pintu dari dalam, terdengar suara Ika yang menyahut masuk. Nia membuka pintu. Ia melihat wanita parubaya itu tengah duduk. Tatapannya menyelidik. Sebelum ia tersenyum mempersilahkan Nia duduk. "Sini nak, duduk," katanya lembut. "Ada apa nih?" tanya Nia. Dari semua 3 pamong yang ada di sini, Ika adalah yang membuat Nia merasa was-was. Mungkin karena beliau yang memiliki garis wajah yang keras, membuat Nia merasa terintimidasi. Selain itu, umur Ika yang paling tua bila dibandingkan dengan Elin.
apalagi nih Eva. Jangan gugup gitu, saut nih Ika. Ia menurunkan kacamata yang sedari tadi terpasang di wajahnya. Lantas ia menatap Nia lagi. Saya sudah mengurus semua urusan kamu. Kamu mau ya sekolah sama seperti yang lain. Ibu pengen kamu sama seperti yang lain, bisa melanjutkan pendidikan. Nia mengangguk sembari menjawab, "Nggih Bu," katanya. Untuk kali ini Nia bisa melihat garis keras di wajahnya melunak. Nia juga menatap senyuman di bibirnya. Nia merasa mungkin Ika memang seperti itu. Tugas beliau sebagai ketua pamong membuat banyak orang salah menilainya. Namun ketika Nia berpikir alasan kenapa Ika memanggilnya selesai, tiba-tiba Ika menanyakan sebuah pertanyaan yang aneh. "Gimana? Kerasan gak tinggal sama Sylvie?" Nia yang mendengar itu menatap Ika tampak menyelidik. Ia seperti menunggu Nia menjawab pertanyaannya. "Saya tidak mengerti maksudnya nih. Apa yang coba ditanyakan?" Nia yang mengajukan pertanyaan kembali kepada Ika hanya dijawab dengan kening mengkerut, lantas mencoba membuang ekspresi penasaran itu. Nia semakin curiga melihat gelagat yang cepat berubah itu, seakan menutupi. "Saya hanya tanya saja. Hal itu sama seperti yang lain. Apakah mereka betah sama teman sekamarnya? Yang jelas, saya ingin rumah ini tetap kondusif saja, tanpa ada yang ditutup-tutupi," saut Ika. Ia mempersilahkan Nia pergi. Nia berdiri membuka pintu sebelum Ika memanggil lagi. "Kamu sudah berkeliling kan? Sudah tahu di mana saja dan tempat apa saja yang ada di sini?" tanya Ika. Nia mengangguk. "Bagus. Begini Nia, ibu bisa minta tolong." "Tolong apa ya nih?" tanya Nia. "Kamu bisa menghindari untuk tidak datang ke lahan di belakang rumah kan?" "Di belakang rumah, di kamar kosong yang berjejer di lorong itu kah nih?" saut Nia. "Iya," saut Ika. Ia terlihat menyipitkan mata. "Di sana banyak ruangan tidak terpakai, apalagi di lahan kosong setelah pintu terakhir. Bisa." "Kalau boleh tahu, kenapa nih?" tanya Nia. Ika diam lama lalu ia menjawab, "Karena di sana ada sebuah kuburan pemilik dari yayasan ini sebelumnya." "Paham nak?" Ika tersenyum, menutup pembicaraan itu. Membuat Nia merasa ia seperti mendapat peringatan secara tidak langsung dari sang pemimpin pamong di yayasan ini. Nia pergi setelah menutup pintu. Entah kenapa, menatap lorong tiba-tiba membuatnya penasaran. Bisa dilihat lagi lorong dan lahan kosong itu. Tidak jauh dari kamar yang di atasnya tidak dapat diakses dengan tangga. Dan memang benar, Nia belum pernah sekalipun ke sana. Nia mendekati tempat itu. Perlahan-lahan kakinya menjajak di atas lantai. Ia mendekat, semakin mendekat. Bahkan ia akan melewati kamar misterius itu sebelumnya. "Lah!" Nia berbalik mendapati Sylvie memanggilnya. Ia masih mengenakan seragam sekolahnya. Ia berdiri melihat Nia. Sylvie duduk di ranjang. Nia melepaskan satu persatu sepatu yang Sylvie kenakan. Anak itu sedari tadi hanya melihatnya saja, tanpa bicara. Tidak seperti Sylvie yang biasanya. "Kamu kenapa? Kok diam saja dari tadi?" tanya Nia, membuka percakapan. Ait," ucup Nia. "Kamu bicara apa?" Nia bertanya lagi. Sylvie menunjuk-nunjuk sesuatu, kemudian menggelengkan kepalanya dengan keras, sembari tetap mengatakan, Ait." Ia tidak pernah melihat ekspresi Sylvie semarah ini. Lebih tepatnya, seperti memperingatkan Nia. "Iya, apa yang coba kamu katakan?" Nia masih mencoba memahami. Namun Sylvie terus-menerus mengulangi kalimat itu. Di akhir percakapan mereka yang tidak menemukan hasil. Sylvie mencakar wajah Nia, lalu ia pergi begitu saja. Seakan ia kesal karena Nia tidak mengerti maksud ucapannya.
Malam telah tiba. Nia membuka pintu. Ia mencoba menahan agar suara lonceng tidak berbunyi. Ia tidak mau membangunkan Sylvie dari tidurnya. Sedari tadi, Nia sudah menahan agar tidak perlu ke kamar mandi. Namun sial, perutnya semakin sakit. Nia pun akhirnya beranjak pergi sendiri. Sehati-hati bagaimanapun, suara lonceng tetap berbunyi. Meski begitu, Nia yakin Sylvie tidak akan terbangun hanya karena suara yang sudah coba Nia redam sekecil mungkin. Nia melihat kamar-kamar di sampingnya sudah tertutup rapat. Lantas ia mulai menuju anak tangga, menuruninya. Setiap langkah ketika Nia berjalan, ia merasa setiap malam tempat ini seperti memberikan sensasi yang berbeda dibanding siang. Cahaya temberam dari cahaya lilin yang diletakkan di beberapa sudut membuat Nia merasa kesal sekaligus ngeri. Kegelapan seakan menelannya bulat-bulat. Nia membuka pintu kamar mandi. Ada 4 pintu yang memang dibuat agar anak-anak tidak berebut saat pagi sebelum keberangkatan ke sekolah. Saat Nia mencoba membuka pintu pertama, ia tidak dapat membukanya. Di bawah pintu terlihat bayangan seseorang di sana. Nia memilih pintu di sebelah, tepatnya di sebelah persis pintu pertama. Nia mendengar suara air berkecimpuk di sana. Namun tidak ada suara apapun selain itu. Membuat Nia terjebak dalam suasana canggung yang membuatnya hanya bisa diam sembari fokus dengan kegiatannya. Sampai terdengar suara tertawa dari anak-anak, membuat pikiran Nia buyar dan mendengarkan dengan seksama. Suaranya nyaris seperti suara anak-anak lain di sini. Namun, suara ini membuat Nia tidak nyaman dibuatnya. Nia menempelkan telinganya, mencoba mendengar lebih jelas suara itu. Apakah benar-benar berasal dari pintu pertama? Namun, hening. Sampai dari pintu ketiga, suara tertawa terdengar lagi. Nia yang mendapati kejadian itu terhenyak sesaat sebelum buru-buru menyelesaikan kegiatannya. Nia membuka pintu, langkah kakinya cepat buru-buru meninggalkan tempat itu. Namun, bayangan seakan ada yang mengikuti, membuat Nia tidak mengerti melihat siapa yang ada di belakangnya. Ia buru-buru naik tangga saat satu kakinya terpleset setelah merasakan sebuah sentuhan. Nia berteriak. Rasa sakit luar biasa ketika kakinya menghantam tangga kayu, membuat Nia tidak dapat menahannya lagi. Namun saat Nia memeriksa luka memar di kakinya, ia mendapati suara tawa itu lagi. Kali ini sumber suara ada di ujung anak tangga, tempat di mana kamar Nia berada. Di ujung anak tangga, Nia melihat sesosok anak-anak tengah berembung. Melihat Nia dari sana, wajah dan bagian tubuhnya tertutup kegelapan. Manakala Nia memperhatikan mereka, perlahan mereka pergi. Namun masih dengan suara tawa yang mengerikan itu. Meski dengan kaki yang tertatih, Nia mencoba naik. Sesampai ia di pintu kamarnya, seseorang membuka pintu. Nia bisa melihat Sylvie seakan sudah menunggunya. "Wah, awa, ya," katanya. Nia hanya melewati Sylvie sembari membatin. Si anak. Siapa itu si anak? Batin Nia. Terdengar suara seseorang membentak dari luar kamar. Suaranya menyeruak seakan ia sedang bercakap dengan yang lain. Namun hanya ada satu sumber suara yang terdengar mendominasi. Seakan kelakar amarah itu hanya ditumpahkan saja. Nia terbangun, matanya menatap bayangan di pintu. Perlahan gerak tubuh Nia mulai bangkit. Ia menyibak selimut, menurunkan kaki. Namun rasa nyeri membuat Nia mengerit, menahan sakit kakinya. Nia melihat kakinya. Ia tidak tahu bila memar yang ia dapat rupanya separah ini. Warnanya ungu dengan bentuk menonjol yang mengerikan. Meski rasa sakit itu menusuk daging, Nia berjinjit mendekati pintu. Ia ingin menguping apa yang sedang mereka bicarakan. Siapa yang berkelakar? Nia menepi dinding, melihatnya dari celah pintu yang sudah terbuka sebelumnya. Di sana Nia melihat Sylvie dengan Nika. "Kamu, apa belum puas kamu bikin takut setengah mati temanmu dulu? Untuk kali ini, hentikan Sylvie."
Jangan lakukan itu lagi, bentak Niika. Nia tidak mengerti apa yang Niika ucapkan. Namun kalimatnya menunjuk pada siapa dan apa yang coba ia sampaikan. Nia masih menguping. Nia bisa melihat Sylvie hanya menunduk. Sesekali ia mencuri pandang. Kemudian ia melirik Nia. Entah Sylvie tahu atau tidak, mata Nia dan Sylvie bertemu di satu titik. Diakhiri dengan lekukan senyum. Sylvie tahu Nia menguping. Banyak yang Niika sampaikan kepada Sylvie. Namun anak itu lebih terlihat seperti tidak mendengarkan sedikit pun apa yang dikatakan oleh Niika. Seakan apa yang dikeluarkan dari mulutnya akan Sylvie muntahkan lagi. Namun dari sana Nia tahu cara Sylvie berbicara dengan pamong. Rupanya Sylvie bisa menggunakan bahasa isyarat, menggunakan gerak jari dan tangannya. Dari gerak jari jemarinya ada beberapa yang Nia tidak akan bisa lupakan, dan setiap gerak jari itu muncul. Ekspresi Niika selalu berubah, lebih ke ngeri atau marah, matanya melotot, bibirnya gemeter. Namun Nia tidak tahu apa yang Sylvie sampaikan sehingga Niika bisa seperti itu. Menahan diri di tempat itu rupanya menambah nyeri di mata kaki Nia yang memang sudah sangat parah. Sampai akhirnya Nia tidak bisa menahan dirinya lagi. Ia tersenggal sebelum kehadirannya disadari oleh Niika yang kemudian memergokinya berdiri di samping pintu yang terbuka. "Kamu ngapain ya?" tanya Niika keheranan. Tatapan matanya menyelidik. "Kamu nguping ya?" Nia tidak dapat mengelak dari tuduhan Niika. Ia memilih diam, menunduk. "Kaki kamu kenapa?" tanya Niika. Ia melihat Nia ada rasa panik berlebihan di sana. Seakan ini bukan pertama kali. Hari itu juga Niika memberikan pertolongan pertama pada Nia. Mengompresnya dengan es sebelum membalut memarnya. Niika ngomong apa sama Sylvie? Siapa yang Niika maksud? Niika tidak mendengarkan Nia. Ia seperti terjebak dalam dunianya sendiri. Sampai Nia menepuknya. "Iya Nia, tadi kamu tanya apa?" Nia yang melihat itu hanya tersenyum sebelum menjawab. "Tidak ada nih, Nia gak tanya apa-apa." Saat itu Nia semakin yakin ada yang disembunyikan di tempat ini. Kak?" tanya Sylvie. Nia hanya bisa melihat Sylvie dari tempat tidur. Niika sudah berpesan agar Nia tidak pergi kemana-mana. Kakinya harus segera pulih karena esok Nia harus pergi ke sekolah. "Iya, gak apa-apa," ucapnya. Sylvie kemudian pergi. Ia menutup pintu. Seharian tidak melakukan apa-apa membuat Nia sangat bosan. Ia beberapa kali bangkit untuk duduk menatap ke jendela, mengamati anak-anak lain yang sibuk sendiri. Manakala ketika ia melihat Sylvie, sekelibat perasaan tidak enak menyeruak. Nia menatap ke sudut lain, ada sosok mengamatinya. Oke teman-teman, kita lanjutkan besok ya.